Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam santapan rohani kita atau Sarota edisi Sabtu 7 Juni 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan. Sebelum kami melaksanakan tugas dan aktivitas kami hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami mampu memaknainya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam keampunan Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Lalu sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebab aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian
tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi 2, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi ini, Dia tetap ada, kukan setia. Tontong den tupuang, la tontong na makaritutu. Tontong den tupuang, la tontong na makaritutu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita seringkali menghadapi perpisahan, perubahan, dan saat-saat yang penuh ketidakpastian. Namun dalam kisah Elia dan Elisa, kita belajar bahwa meskipun Elia harus berpisah dengan Elisa, dia tetap setia dan mengikuti panggilan Tuhan sampai akhir. Elia tahu bahwa waktunya di dunia hampir berakhir, namun dia tetap berani dan taat kepada Tuhan. Di tengah perjalanan mereka, banyak orang yang mencoba meyakinkan Elia untuk berhenti. Namun Elia teguh dan terus maju. Dia menunjukkan sebuah keputusan dan tindakan yang penuh dengan keberanian dan kesetiaan kepada Tuhan, serta tidak bergantung pada kenyamanan atau kenyataan yang mudah, akan tetapi pada kepercayaan bahwa Tuhan selalu memimpin kita. Pada saat Elia terangkat ke surga, Elisa melihatnya dan menerima berkat yang besar. Meski Elia pergi, kuasa Tuhan tetap ada. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Meskipun kita harus menghadapi perpisahan atau perubahan besar dalam hidup ini, keberadaan Tuhan selalu menyertai kita, dan Dia memberi kita kekuatan untuk terus berjalan dalam iman. Tuhan selalu ada di setiap langkah kita, tidak peduli seberapa berat perjalanan kita. Seperti Elia yang tetap setia, kita juga dipanggil untuk tetap berani, untuk tetap percaya dan mengikuti Tuhan. Walaupun hidup penuh dengan perubahan dan tantangan, kita bisa yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Keberadaannya selalu nyata dalam hidup kita. Mari kita belajar dan terus berjalan dengan setia seperti Elia, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahkan di tengah-tengah pergumulan dan perpisahan. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami boleh diperkenankan Tuhan membaca dan merenungkannya. Kami sungguh bersyukur bahwa firman-Mu senantiasa mengajarkan kami untuk tetap setia mengiring Tuhan. Bapa Surgawi, mengawali segala kegiatan kami pagi ini hingga sore malam nanti, kiranya Tuhan berkenan menyertai kami. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, semangat di dalam kami bekerja dan melakukan aktivitas kami di hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua di dalam setiap keluarga, selaku ayah dan ibu, selaku oma, opa, juga sebagai anak-anak dalam setiap keluarga, baik anak kecil, anak muda, anak remaja. Tuhan karuniakan bagi kami setiap
Yang kami kerjakan kami boleh lakukan dengan penuh sukacita, senantiasa mengandalkan Tuhan di dalamnya. Berdoa bagi warga jemaat Tuhan dalam pekerjaan masing-masing, Tuhan juga menolong memberkati agar dapat dikerjakan dengan baik sesuai dengan rancangan Tuhan bagi setiap kami. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat Silo Campagaya, Bapak dan Ibu pendeta dalam keluarga masing-masing, Bapak dan Ibu penatua, diaken, kiranya Tuhan mereka boleh bekerja dengan baik karena perkenanan Tuhan. Begitu juga dengan segenap pengurus organisasi intragerejawi, pengurus sekolah minggu, pengurus PPGT, pengurus PWGT, PKBGT, biarlah semuanya saling bahu-membahu di dalam merealisasikan semua program kerja yang akan dihadapi pun yang akan dikerjakan di bulan ini. Kiranya semua boleh berlangsung dengan aman dan lancar, Nama-Mu lah yang dipuji dan dimuliakan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang sementara berobat jalan. Ke dalam tangan kuasa kasih-Mu kami serahkan mereka semua, sehingga mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan, oleh jamahan Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan, mereka semua menjadi sembuh. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan. Biarlah di tengah duka cita yang dialami, Tuhan menjadi penghibur yang sejati bagi semua, bagi setiap mereka. Berdoa buat kota Makassar di mana kami ada, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kota Makassar, bahkan pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah mereka semua menjalankan kepemimpinan mereka senantiasa takut akan Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sukacita karena pertambahan usia, karena mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kiranya senantiasa kembali bersyukur kepada Tuhan bahwa segala yang dimiliki dan segala yang diterima adalah berkat dari Tuhan dan layak untuk bersyukur kepada Tuhan. Sejauh hari ini Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang berperkara di dalamnya. Ini doa dan harapan kami. Ampuni dosa kami agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pagi ini. Tuhan memberkati dan selamat berkarya. Shalom.